selamat pagi adik-adik. Kita jumpa kembali dalam ibadah kelas pra-remaja hari Minggu tanggal 6 Juni 2021. Puji Tuhan, di awal bulan Juni ini kita bisa bertemu kembali di dalam kelas pra-remaja kita. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama melalui ibadah online kami. Bapa di surga, kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam hati kami, menyiapkan hati kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami dilayakkan untuk datang menghadap Engkau melalui ibadah pagi hari ini. Bapa di surga, urapi kami sehingga kami dapat memuliakan Engkau melalui puji-pujian kami dan juga belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah selama seminggu ini kalian penuh sukacita? Lesu berharap kalian semua penuh sukacita, tetap setia, baik memuji Tuhan maupun merenungkan firman Tuhan melalui renungan setiap pagi. Adik-adik, hari ini juga kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan melalui puji-pujian yang kita naikkan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Aku milikmu. Mari angkat tangan kita dan berserah kepada Tuhan. Berserah kepadamu. Katakan seluruh hidupku Tuhan hanya untuk seluruh hidupku. Kau genggam dalam tanganmu. Sehingga ini hatiku Tuhan.
firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan melalui firman Tuhan pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya dapat menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau misalnya Lesu bilang, ayo Lesu mau memberikan hadiah kepada kalian. Kalian minta hadiah apa? Wah, kalian pasti senang ya, sedang memikirkan aku minta apa ya, minta apa ya, minta apa ya. Nah, tapi Lesu mau tanya, apa kalian yakin Lesu bisa mengabulkan keinginan kalian? Wah, Lesu sudah kadung berangan-angan, sudah terlanjur berharap dapat ini itu. Ternyata belum tentu bisa dikabulkan. Aduh, kecewa. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas suatu materi tentang sesuatu yang kadang kita harapkan tetapi kita tidak mendapat, atau bahkan kita bisa mendapat lebih daripada yang kita harapkan. Ayo kita baca dalam kitab Para Rasul, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 16. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 16. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu ia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka dalam bait Allah sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat ia berjalan sambil memuji Tuhan. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah
telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, hari ini Lause mau menyampaikan sebuah materi yang berjudul Petrus melayani dengan kuasa. Nah, adik-adik, dalam bacaan kita tadi ditulis waktu itu Petrus dan Yohanes hendak berdoa di bait Allah. Pada zaman itu memang ada suatu kebiasaan ya, juga sebuah peraturan bahwa berdoa itu ada jam-jamnya ya. Ada jam-jam tertentu dan kebiasaannya mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa di jam-jam tersebut. Nah, ternyata waktu Petrus dan Yohanes masuk melalui gerbang indah, adik-adik, gerbang indah bait suci itu banyak pintu gerbangnya ya. Nah, yang diceritakan hari ini adalah gerbang indah. Gerbang indah itu adalah tempat yang biasanya untuk jalan masuk orang yang bukan keturunan Yahudi ya. Jadi bisa disimpulkan juga bahwa orang lumpuh ini pun bukan orang Yahudi mungkin ya. Nah, ketika Petrus lewat di gerbang itu, nah, orang lumpuh ini meminta sedekah. Dia meminta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Apa yang diharapkan orang itu yaitu mendapatkan sedekah. Sedekah itu bisa berupa uang ya. Nah, tetapi orang lumpuh itu mendapat lebih dari yang diharapkan. Dia mengharapkan sedekah, tetapi dia mendapatkan kesembuhan ya. Nah, kesembuhan yang didapatkan oleh orang lumpuh ini membuat banyak orang yang berkumpul di dalam bait Allah itu menjadi heran ya. Mereka heran melihat orang itu bisa sembuh. Juga mereka heran, kok Petrus sama Yohanes ini kok hebat sekali ya, bisa menyembuhkan orang lumpuh yang dituliskan lumpuh sejak lahir ya. Lumpuhnya berarti sejak lahir, bukan karena dia mengalami suatu kecelakaan atau suatu penyakit kemudian lumpuh, tetapi dia memang lumpuh sejak lahir. Biasanya kalau lumpuh sejak lahir itu sulit ya disembuhkan atau bahkan tidak mungkin disembuhkan ya, sudah tidak bisa disembuhkan. Nah, tetapi kenyataannya orang lumpuh ini setelah dia disembuhkan, dia gembira ya, sangat senang. Dia tidak memuji-muji nama Petrus dan Yohanes ya. Ayo coba kita lihat ya di ayatnya yang ke-8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah ya, bukan memuji Petrus dan Yohanes, dia memuji Allah. Nah, adik-adik, berarti orang yang lumpuh ini dia tahu bahwa dia disembuhkan atas kuasa Tuhan, bukan kuasanya Petrus dan Yohanes. Nah, kok bisa sih Petrus dan Yohanes itu bisa menyembuhkan orang lumpuh? Ya adik-adik, Petrus dan Yohanes serta murid-murid yang lain
itu memang sudah mendapatkan kuasa dari Tuhan. Kalau kalian ingat waktu Tuhan Yesus naik ke surga dan dia berjanji kepada semua murid akan memberikan penolong, kemudian diberikan penolong berupa apa? Roh Kudus, ya. Nah, mereka semua murid-murid ini mendapat kuasa dari Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Mendapat kuasa dalam nama Tuhan Yesus, ya, untuk menyembuhkan orang sakit, dan juga kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, menurut kalian apa yang dimiliki oleh Petrus? Petrus mempunyai Tuhan Yesus, Tuhannya yang dapat dipercayai. Petrus mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus melalui doa dan Roh Kudus. Maka ia diberi keyakinan pada saat itu apa yang harus ia lakukan ketika dia bertemu dengan seorang lumpuh yang meminta sedekah di depan pintu gerbang. Petrus mempunyai iman yang teguh. Petrus yakin bahwa Yesus akan menolong orang lumpuh itu. Maka Petrus bertindak dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Apakah Petrus yakin? Apakah yang Petrus berikan kepada orang lumpuh itu? Ayo, apa yang diberikan Petrus kepada orang lumpuh itu? Orang lumpuh itu asalnya mengharapkan sedekah, ya, bisa berupa uang, ya. Tetapi orang lumpuh itu mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Keyakinan dan iman kepada Tuhan. Jadi selain mendapatkan kesembuhan, dia juga mendapatkan keyakinan dan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu mau menyembuhkan orang lumpuh itu, Petrus berkata kepada orang lumpuh itu. Dia berkata di ayatnya yang ke-6, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai Petrus? Yaitu kuasa dalam nama Tuhan. Adik-adik, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau kalian ingat, ya, semua murid Tuhan Yesus itu untuk mengikuti Tuhan Yesus, mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarganya untuk mengikut Tuhan Yesus. Artinya ketika mereka mengikut Tuhan Yesus, mereka tidak bekerja lagi seperti dahulu. Mereka meninggalkan pekerjaan itu dan murni bekerja untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau orang tidak bekerja, kira-kira punya uang banyak enggak? Pasti enggak, ya. Pasti hidupnya pas-pasan, ya. Tidak berlimpah-limpah, tapi dicukupkan oleh Tuhan, ya. Nah, karena itu maka Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, ya, tetapi dia punya kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan orang lumpuh itu. Dari mana kita tahu akan hal itu? Karena orang yang disembuhkan itu tidak memuji Petrus, melainkan memuji Allah. Ya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu dengan kuasa Allah. Ya, karena itu orang lumpuh itu jadi tahu bahwa dia disembuhkan atas kuasanya Allah, bukan atas kuasa Petrus dan Yohanes, ya. Bukan Petrus dan Yohanesnya yang sakti, ya, tetapi mendapat kesembuhan dari kuasa Allah. Adik-adik, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita sekarang ini juga dapat mengalami perkara besar yang terjadi dalam nama Yesus?
seperti Petrus dan Yohanes. Kalau dipikir-pikir mungkin kalian, ya enggak mungkin lah loh, masa saya bisa punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ya. Nah, sebetulnya kita pun bisa. Karena Yesus yang kita percayai adalah Yesus yang sama, baik pada zamannya Petrus maupun zaman sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Yesus yang kita percayai adalah juru selamat yang tidak berubah. Hal ini dapat kita lihat dalam kitab Ibrani 13 ayat 8. Namun, mengapa kita jarang mengalami kuasa dalam nama Tuhan Yesus? Karena kita seringkali mempunyai keinginan dan kehendak sendiri. Dan kita ingin supaya Tuhan Yesus mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendak kita sendiri. Nah, adik-adik, memang sering ya kita itu memohon sesuatu kepada Tuhan itu berdasarkan keinginan kita, bukan karena kehendak Tuhan. Misalnya, saya ingin mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan yang kita inginkan, sepatu baru ataukah gadget baru, laptop baru ya. Nah, itu adalah keinginan kita, bukan kehendak Tuhan. Kalau itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti mengabulkan. Seperti dalam hal Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes tahu bahwa kehendak Tuhan adalah menyembuhkan orang lumpuh itu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kesembuhan orang lumpuh itu. Maka karena Petrus memahami kehendak Tuhan, maka dia bertindak di dalam nama Tuhan Yesus dengan kuasa Tuhan, sehingga orang lumpuh itu benar-benar disembuhkan. Jikalau kita seperti Petrus mengakui Yesus dan meminta petunjuk-petunjuk dari Tuhan Yesus, maka kita boleh yakin bahwa Tuhan Yesus akan berbuat perkara besar. Kita boleh mengalami kuasa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini menguatkan kita bahwa setiap anak Tuhan yang yakin dan percaya kepada Tuhan, yang memahami kehendak Tuhan, mempunyai kuasa ya, yang diberikan kepada kita, seperti Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus dan Yohanes. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mempunyai iman yang percaya kepada Engkau dan juga dapat memahami kehendak Tuhan atas apa yang harus kami lakukan. Dan yakinkan kami bahwa kami pun memiliki kuasa daripada Engkau, seperti yang Kau berikan kepada Petrus dan Yohanes. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kalian siapkan uang persembahannya, dimasukkan di dompet yang dulu sudah dibagikan. Nanti kalau kita bertemu di gereja, bisa dibawa atau bisa dititipkan ke papa mama kalian ya. Mari kita memujikan pujian berikut sambil memberikan persembahan kita.
He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang selalu Kau curahkan kepada keluarga kami. Tuhan sudah memberkati kedua orang tua kami, juga memberkati seluruh keluarga kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan, mohon Tuhan yang menerima persembahan kami, memberkatinya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang kekurangan, mohon Tuhan yang mencukupkan mereka juga. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah bertambah-tambah sukacita dan juga kesetiaan kepada Engkau. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin karena keterbatasan alat-alat dan perangkat elektronik sehingga tidak dapat beribadah secara online. Tetapi kami tetap berdoa untuk mereka supaya mereka pun tetap merasakan kasih dan sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kita jumpa kembali pada minggu yang akan datang. Shalom, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.